Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel belajar bersama Anissa Widya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu bab yang merupakan pendahulu atau bab pertama di kelas 12. Pada mata pelajaran kimia di kelas 12 ini akan kita awali dengan sifat koligatif larutan. Sebelum kita masuk ke pengertian sifat koligatif larutan, kita perlu flashback sedikit mengenai materi di kelas 10 dan 11 karena materi ini juga ada kaitannya dengan kelas 10 dan kelas 11 khususnya pada materi tentang zat terlarut dan juga pelarut. Pengertian dari sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada sifat zat terlarut. Jadi maksud dari pengertian sifat koligatif larutan ini yang perlu kita tekankan itu adalah jumlah zat terlarut yang dimasukkan untuk membuat sebuah larutan. Sifat zat yang akan kita buat, baik itu dia bentuknya cair, padat maupun gas, itu tidak kita lihat karena poin penting dari sifat koligatif larutan itu adalah jumlah partikel dari zat yang akan kita larutkan untuk membentuk sebuah senyawa atau larutan. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita perlu mengingat lagi materi kelas 10 mengenai pengertian dari larutan, pelarut, zat terlarut, dan juga konsentrasi. Bagi adik-adik sekalian yang masih belum tahu atau mungkin lupa, kita ulang sedikit untuk membahas apa itu larutan, apa itu pelarut, zat terlarut, dan konsentrasi. Kita ambil contoh, misalkan kita akan membuat sebuah minuman yaitu sirup. Nah, kita perlu membedakan mana yang termasuk ke pelarut, mana yang masuk ke zat terlarut. Contoh pelarut yang sering kita gunakan itu adalah air. Kemudian zat terlarut itu adalah yang kita masukkan. Misalkan kita mau membuat susu atau sirup. Pelarut yang kita gunakan itu adalah berupa air murni. Sedangkan zat terlarutnya itu adalah bahan yang kita masukkan ke dalam air tersebut. Contohnya misalkan 2 sendok gula, 2 sendok susu, atau 2 sendok sirup. Nah, kemudian apabila pelarut itu dan zat terlarutnya kita aduk, itu akan menjadi sebuah larutan. Jadi larutan itu adalah perpaduan antara zat terlarut dan juga pelarut. Kemudian konsentrasi. Konsentrasi itu maksudnya adalah perbandingan banyaknya zat terlarut dan juga pelarut. Contohnya misalkan kita mau membuat 100 ml larutan sirup. Nah, kita harus membandingkan atau menyiapkan berapa yang dibutuhkan airnya dan berapa yang dibutuhkan sirupnya. Misalkan kita memakai 70 ml air ditambah dengan 30 ml sirup. Itu nanti akan menjadi larutan sirup dengan konsentrasi 30%-nya dari sirup dan 70%-nya dari air. 30% dari mana? Dari 30 ml sirup yang kita masukkan ke dalam 70 ml air. Sampai di sini mungkin nanti kalau kurang paham adik-adik bisa mencari referensi atau mengulang video ini. Nah, sifat koligatif larutan yang perlu kita ketahui di kelas 12 ini ada 4 poin penting. Apa saja poin pentingnya? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sebuah bentuk zat itu mengalami penurunan tekanan uap. Kemudian akan mengalami kenaikan titik didih,
Kemudian bagaimana pada saat kondisi dia itu menjadi zat padat atau mengalami penurunan titik beku, dan juga bagaimana tekanan osmotiknya. Untuk memahami atau untuk mengetahui bagaimana sifat koligatif larutan itu, kita lihat di sini ada sebuah grafik. Apa maksud dari grafik ini? Grafik ini biasanya disebut sebagai grafik P dan T. P itu artinya pressure atau tekanan, sedangkan T di sini adalah temperatur atau suhu. Kita pakai satuan dari tekanan atmosfer atau tekanan udara itu adalah 1 atmosfer. Sedangkan untuk satuan suhunya kita memakai derajat Celcius. Titik-titik di sini ini merupakan perbedaan dari jenis zat yang akan kita hitung nantinya pada video selanjutnya, di mana pada bagian A ini, pada bagian sini pada saat kondisi suatu zat dalam bentuk padat. Kemudian di bagian sini merupakan kondisi pada saat zat itu dia berubah menjadi cair. Dan kemudian di sebelah sini itu pada saat kondisi sebuah zat dia menjadi gas. Contohnya apabila kita mengambil es batu, pada saat dia terkena oleh suhu lingkungan, maka dia akan berada di fase cair. Apabila kemudian kita didihkan, maka dia akan berada di fase gas atau berubah menjadi gas. Jadi maksud dari grafik ini itu adalah perubahan mulai dari dia wujudnya padat, kemudian berubah menjadi cair, dan kemudian berubah lagi menjadi gas. Delta TF ini maksudnya adalah titik beku. Jadi titik beku masing-masing zat itu tidak sama. Kita ambil contoh, misalkan titik beku larutan garam dapur dan titik beku air biasa itu jelas tidak sama. Nah, pada materi selanjutnya nanti kita akan belajar untuk menghitung berapa sih perubahan suhu, baik itu yang dialami oleh larutan maupun yang dialami oleh pelarut. Kemudian pada saat ini, pada daerah ini adalah kondisi pada saat suatu zat itu dia berubah wujud menjadi bentuk cair. Dan pada titik ini, pada titik D dan E, nah ini ada istilah delta TB atau titik didih. Nah, pada saat kondisi mendidih, ada sebagian partikel dari zat cair ini akan menjadi gas. Nah, ini nantilah yang akan kita belajar untuk menghitung berapa perubahan suhu pada saat dia mendidih dan berapa perubahan suhu pada saat dia mencair. Ini maksud dari grafik P dan T atau grafik antara tekanan dan juga suhu. Nah, kemudian kelas 10 dulu kita juga pernah belajar mengenai larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Kalau kita lihat gambar di sini, kalian sudah bisa melihat sugar atau gula di sini ada NaCl. Bedanya apa antara gambar larutan gula kemudian ada larutan NaCl? Itu adalah dari molekulnya. Pada saat air dan gula itu diaduk, kemudian dia akan menjadi molekul gula yang sulit untuk terpisahkan. Apabila larutan itu dia sulit untuk terpisah dan bentuknya masih dalam molekul yang kuat, itu dia dikatakan sebagai larutan elektrolit. Kemudian kalau misalkan larutan itu apabila dia diaduk dan dia menjadi ion positif dan negatif atau terurai menjadi ion positif dan negatif, maka dia akan disebut sebagai larutan elektrolit.
Nah, untuk contohnya larutan non-elektrolit itu adalah pada cairan gula atau larutan gula. Kemudian pada contoh dari larutan elektrolit itu adalah NaCl atau garam dapur. Ini sudah pernah kalian dapatkan pada saat kelas 10 dulu. Ini kita flashback lagi. Kemudian, nah, kenapa kita perlu mempelajari atau mengetahui sifat koligatif larutan? Ternyata sifat koligatif larutan itu bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalkan di bidang kedokteran atau di bidang medis itu kita sering mengenal infus. Kenapa cairan infus itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah? Karena dia memiliki tekanan yang sama dengan pembuluh darah. Jadi, cairan infus itu masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian cairannya akan diteruskan ke bagian tubuh yang lain. Kenapa kok dia bisa masuk? Karena memiliki kesamaan tekanan. Jadi kalau tekanannya itu tidak sama, dia tidak akan bisa menembus ke dalam pembuluh darah. Kemudian ada juga cairan atau obat mata. Jadi obat mata ini kandungan zatnya itu sama dengan kondisi dengan pH yang ada di dalam mata kita. Sehingga apabila kita teteskan dengan cairan yang pH-nya sama atau konsentrasinya sama dengan yang ada di mata kita, itu tidak akan merasa perih. Beda dengan apabila kita memasukkan air sabun ke dalam mata. Kenapa itu rasa perih? Karena pH-nya tidak sama, konsentrasinya tidak sama, kemudian tekanannya juga tidak sama. Kemudian pemanfaatan yang lain itu adalah pada negara 4 musim, apabila dia beralih dari musim dingin ke musim semi itu pasti ada yang namanya proses pencairan es, karena tekanan di lingkungan itu lebih tinggi daripada tekanan atau suhu yang ada di es, sehingga dia lebih mudah mencair. Nah, yang terakhir ini adalah proses pembuatan es putar. Seperti yang kita tahu bahwa pembuatan es putar itu menggunakan es batu dan juga garam, sehingga kondisi es dan garam di tepi dari adonan ini dia akan mempertahankan suhu es. Jadi es itu tidak mudah mengalami proses pencairan. Karena tidak mudah mengalami proses pencairan, berarti dia suhunya tetap relatif dingin dan akan membantu proses pembuatan dari adonan es sehingga dia menggumpal menjadi es krim. Nah, ini adalah manfaat dari kita mempelajari sifat koligatif larutan. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat datang dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.